Di tengah era informasi digital yang berkembang pesat seperti saat ini, penyebaran berita palsu atau hoax semakin marak dan membuat resah. Agar tidak mudah termakan berita hoax, sebaiknya cek and recheck terlebih dahulu berita yang beredar ya pemirsa. Baru-baru ini ada berita mengenai hujan jeli yang sempat menjadi viral di media sosial. Fenomena aneh tersebut dilaporkan terjadi pada Sabtu 21 Februari 2025 pukul 8 malam. Kejadian liar ini dari langit. Ya Allah, hujan jeli. Dalam rekaman yang beredar, terlihat seorang warga mengumpulkan substansi jeli dalam ember dan menunjukkan keanehan dari fenomena ini. Sedangkan seorang warga lainnya juga melakukan siaran langsung di media sosial yang semakin memperkuat dugaan bahwa hujan jeli memang terjadi di daerah tersebut. Jadi, kumpul. Menanggapi fenomena ini, pihak BMKG meragukan terhadap validitas fenomena hujan jeli di Gorontalo. Dan benar saja, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata hujan jeli tersebut merupakan ulah usil anak-anak yang menaburkan serbuk mainan di jalan sebelum hujan turun. Saat terkena air, serbuk tersebut berubah menjadi tekstur agar-agar sehingga dikira sebagai fenomena hujan jeli. Kami ingin mengklarifikasi tentang kekeliruan hujan jeli. Atas berita hoax ini, seorang wanita muda membuat sebuah video klarifikasi dan meminta maaf karena telah menyebarkan narasi fenomena hujan jeli. Sebelumnya kami minta maaf atas live yang semalam karena sudah membuat gaduh di seluruh wilayah. Selain berita hujan jeli, berita kedatangan bintang sepak bola Cristiano Ronaldo ke Indonesia ternyata juga hoax. Beredar kabar jika Cristiano Ronaldo akan bertandang ke Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 18 Februari 2025. Kedatangan Ronaldo ini untuk aksi sosial yang bekerja sama dengan Yayasan Geraha Kasih Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Susi Maria Katipana. Berita kedatangan Ronaldo ke Kupang tentu saja membuat warga NTT dan penggemar sepak bola di seluruh Indonesia antusias. Bahkan beredar di media sosial video hoax yang memperlihatkan pesawat jet pribadi Ronaldo sudah mendarat di bandara. Dan rekaman yang memperlihatkan Ronaldo berada di tengah-tengah kerumunan masyarakat dengan narasi "Welcome to Indonesia, Cristiano Ronaldo, Kupang, NTT". Selain itu beredar pula foto yang memperlihatkan Cristiano Ronaldo sedang berfoto bersama masyarakat di Kupang. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, foto tersebut terdeteksi 99,9% merupakan hasil AI atau deepfake. Menanggapi berita simpang siur ini, kedatangan sang mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo ke Indonesia, Pemprov NTT juga menggelar jumpa pers dan menegaskan jika rencana kedatangan Ronaldo ke Kupang belum jelas. Kunjungan Ronaldo khususnya ke Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang belum mendapatkan informasi yang jelas. Selain kabar hoax kedatangan Cristiano Ronaldo yang membuat geger warga NTT, pada 1 Februari 2025, warga desa Bone Baru juga digegerkan dengan kabar mengenai anak berusia 5 tahun yang hilang saat waktu maghrib. Warga meyakini jika bocah bernama Naya telah diculik oleh makhluk halus. Warga setempat segera melakukan pencarian untuk menemukan Naya. Namun saat pencarian berlangsung, terjadi kejadian aneh. Suara Naya terdengar dari atas plafon sebuah bangunan sekolah yang kosong. Sehingga warga bergegas naik ke plafon untuk mengejar anak tersebut yang diduga diculik makhluk halus. Video pencarian Naya di atas plafon ini pun viral di media sosial. Dalam video lainnya dikabarkan jika Naya berhasil ditemukan di atas plafon setelah dilakukan pencarian selama 3 hari 3 malam. Namun nyatanya berita tersebut tidak benar adanya alias hoax. Nyatanya Naya ditemukan dalam kondisi tewas pada 4 Februari 2025. Jasad Naya ditemukan mengapung di rawa-rawa di hutan desa Bone Baru. Kini jenazah Naya telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Laut untuk otopsi. Sedangkan 2 warga menyebarkan narasi keliru di media sosial tentang hilangnya Naya ditangkap oleh polisi karena diduga menyebarkan kabar bohong.
kini kemajuan teknologi AI atau kecerdasan buatan juga sangat menyesatkan ya pemirsa. Seperti kasus penipuan yang menggunakan deepfake atau kecerdasan buatan yang mampu menciptakan video palsu yang tampak seperti asli. Baru-baru ini Polri berhasil menangkap pelaku penipuan yang mencatut wajah dan suara Presiden Prabowo Subianto dengan menggunakan teknologi deepfake. Dalam modusnya ini, pelaku membuat video seolah-olah menampilkan Presiden Prabowo yang berbicara langsung kepada masyarakat dan menawarkan bantuan. Tolong jawab dengan jujur ya, saat ini kalian butuh apa? Biaya sekolah, biaya kuliah, modal usaha. Dalam video tersebut juga tercantum sebuah nomor telepon dan meminta korban untuk menghubunginya agar nama mereka terdaftar sebagai penerima bantuan. Korban yang menghubungi pelaku kemudian diminta untuk mentransfer sejumlah uang sebagai biaya administrasi. Sedikitnya 11 orang menjadi korban dengan total kerugian 30 juta rupiah. Caranya juga sangat mudah sekali. Kalian cukup follow akun baru saya ini. Tak hanya deepfake wajah dan suara Presiden Prabowo, banyak oknum yang mencoba penipuan menggunakan modus deepfake. Sri Mulyani bagi-bagi hadiah. Saya Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan mendapat amanah pesan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan bantuan modal usaha. Bantuan akan benar-benar saya transfer dalam waktu 1 jam, jadi silakan follow dan tekan tanda love serta share videonya. Tentu saja ini hanya akal-akalan penipu ya pemirsa. Tetap waspada dan jangan mudah tergiur dengan iming-iming yang menggunakan deepfake wajah dan suara presiden, menteri atau artis-artis lainnya ya pemirsa. Selalu cek dan recheck dulu. Lagi-lagi berita hoax mengenai Presiden Prabowo Subianto nih pemirsa. Pada 22 Januari 2025, beredar sebuah video di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo sedang mengecek langsung lokasi pagar laut misterius di Tangerang, Banten. Dalam video tersebut, Prabowo tampak mengenakan topi dan kaos berwarna coklat sedang menaiki sebuah perahu nelayan. Namun nyatanya, video tersebut merupakan video tahun 2023 saat Prabowo masih menjadi Menteri Pertahanan. Kala itu Prabowo dan Ketua Umum Pandu Laut Nusantara, Susi Pujastuti, sedang mengelilingi pantai Pangandaran dengan perahu nelayan. Perahu-perahu itu akan dibagikan kepada para nelayan Pangandaran. Untuk itu Prabowo mencoba kualitas kapal-kapalnya sekaligus menguji keterampilan nelayan. Masih mengenai pagar laut misterius yang muncul di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Kali ini beredar sebuah video yang mengklaim pagar laut dan bambu tersebut telah dicabut dan diganti dengan pagar permanen yang dibuat dari beton. Bahkan video tersebut juga dibubuhi dengan caption, "Bambu mudah dicabut nelayan dan rakyat." Diganti yang permanen. Ternyata korporasi tak kehabisan akal liciknya. Nyatanya berita pagar laut dari bambu diganti beton hanya isapan jempol belaka alias hoax. Setelah melusuri jejak digital, video tersebut diunggah kanal YouTube Craftspeople pada 19 Agustus 2024 lalu. Dan sejauh ini tidak ada laporan atau berita yang membuktikan bahwa pagar bambu telah diganti dengan beton. Berita hoax lainnya yang kini tengah membuat geger masyarakat adalah sebuah unggahan di media sosial yang memberikan himbauan kepada masyarakat untuk waspada terhadap digitalisasi sertifikat tanah elektronik. Disebutkan jika digitalisasi elektronik merupakan rencana jahat mafia tanah, pengembang besar dan pemerintah agar masyarakat tidak punya bukti sah kepemilikan tanah, sehingga pemerintah dengan mudah mengambil tanah milik masyarakat. Namun, benarkah demikian? Jadi, beritahu informasi ini kepada sanak keluarga Anda. Segeralah ubah sertifikat tanah dan rumah yang berbentuk kertas menjadi elektronik. Nyatanya menurut Kementerian ATR BPN Republik Indonesia dalam Instagram resminya mengklarifikasi bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoax. Kementerian ATR BPN juga menjelaskan jika negara butuh tanah, maka akan melalui proses pengadaan tanah dan yang terdampak dan pasti diberikan ganti rugi. Kementerian ATR BPN juga mengingatkan bahwa pemerintah melindungi aset tanah yang dimiliki masyarakat melalui sertifikat elektronik sebagai inovasi layanan pertahanan yang terus dikembangkan. Mereka juga memastikan penyimpanan sertifikat elektronik dalam data center aman karena dicadangkan secara berlapis.